Pemirsa, selama masa pandemi COVID-19 ini telah beredar ratusan berita hoaks melalui media sosial maupun media daring. Hingga ini, oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah tercatat 600 berita hoaks yang beredar. Salah satu dari berita hoaks tersebut adalah telur rebus sebagai obat penangkal COVID-19. Beberapa waktu lalu, beredar video seorang bayi yang baru lahir menyebutkan telur rebus sebagai obat penangkal COVID-19. Dalam video itu, bayi itu meminta masyarakat untuk mengkonsumsi telur rebus 1 butir per orang sebelum tiba pagi. Mirisnya, video itu beredar begitu masif lewat lini sosial dan masyarakat begitu saja langsung mempercayainya. Padahal jika dilihat, sangat tampak video itu direkayasa oleh oknum tertentu. Namun, kenapa masyarakat begitu saja mempercayainya? Salah satunya mungkin masih keterbatasan informasi mengenai suatu keabsahan berita itu. Yang pertama, yang kedua, dari pola itu kita bisa tahu bahwa masyarakat pada umumnya Maluku Utara, masyarakat dalam pemahaman mengkonsumsi berita itu masih dalam tahapan bagaimana masyarakat dapat informasi sebanyak mungkin, tetapi tidak dilihat bagaimana keabsahan dari suatu berita itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu faktor penyebabnya yaitu keterbatasan pola pikir masyarakat yang tingkatan pendidikannya masih rendah. Itu juga yang menjadi salah satu faktor sehingga masyarakat itu gampang mengkonsumsi berita yang begitu kalau secara logika sih tidak terlalu meyakinkan bagi orang-orang yang di atas pendidikannya di atas sedikit, dengan melihat seorang anak bayi yang baru lahir langsung bisa berbicara. Ini kan sesuatu hal yang tidak mampu untuk diterima secara logika. Narasi video hoax itu viral di media sosial sejak 25 Maret 2020 lalu dan menggegerkan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Madura, Aceh, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak kepolisian, bayi yang menyebut makan telur rebus bisa mengobati COVID-19 itu berasal dari sebuah video editan. Editan tersebut terlihat dari bentuk mulut bayi yang menyerupai mulut orang dewasa, pun tampak pada audio video itu. Namun demikian, ketika video itu beredar, banyak masyarakat yang menjadi korban tanpa mengecek fakta kebenarannya. Bahkan, ada sebagian warga tanpa melihat video itu, langsung mengikuti begitu saja ketika mendengar informasi telur sebagai penangkal COVID-19 dari orang lain. Lagi pula sejauh ini, menurut WHO, belum ada vaksin atau obat yang bisa digunakan untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Mereka yang terinfeksi hanya perlu mendapatkan perawatan untuk meredakan gejala. Sementara mereka yang memiliki gejala lebih serius harus dibawa ke rumah sakit. Namun, karena keterbatasan informasi atau edukasi COVID-19, masyarakat dengan mudah percaya informasi begitu saja tanpa mempertimbangkan dari mana sumbernya. Saya menyarankan agar masyarakat, khususnya orang-orang terdekat atau keluarga, itu harus mengakses informasi di sumber-sumber yang resmi, terpercaya, atau mengakses informasi melalui media sosial atau online di situs-situs berita yang sudah cukup kredibel. Contoh, ada banyak seperti kalau kita bisa lihat ada Kompas, ada Liputan 6, ada berita-berita lainnya. Untuk masalah lain tentang hoax, yang kedua, ini memang yang jadi agenda besar khususnya untuk masyarakat Indonesia, karena kan cukup tinggi penyebaran hoax. Kalau kita mau lawan hoax satu lawan satu, itu kayaknya semakin lama hoax semakin banyak volumenya, sementara
yang melawan ini cukup sedikit. Ya satu saja yang perlu ditingkatkan, yaitu literasi kita terhadap informasi, literasi kita terhadap media sosial. Ya, pendidikan kritis kita harus diupdate dan ditingkatkan lagi. Berita hoax yang kini beredar begitu cepat karena masyarakat kurang mendapat literasi media atau literasi informasi. Karena itu, pemerintah, terutama civil society, perlu penting mengambil peran dalam melakukan literasi informasi atau literasi media. Sehingga paling tidak selama masa pandemi ini atau bahkan hingga seterusnya, peredaran berita hoax minimal mengalami penurunan. Sebab ketika masyarakat mengerti informasi yang beredar melalui media sosial maupun media daring, masyarakat akan lebih dahulu melakukan cross check atau verifikasi sebelum bertindak. Demikian berita yang dapat saya laporkan. Bersama saya Galing Mobihi, mundur diri dan sampai jumpa.